adik-adik semua, semoga selalu sehat ya. Walaupun di rumah aja harus tetap semangat belajarnya. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Lagi puasa kan ya, tapi harus tetap semangat dong. Kita sekarang mau bahas materi tentang bangun datar bersama dengan kakak Cynthia Rahma Fadila, nama kakak. Bisa panggil Kak Cynthia. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang bangun datar, yaitu jajar genjang. Tapi sebelumnya siapin dulu ya buku-bukunya. Catat apabila ada yang penting, tapi penting semua kok. Jadi jangan lupa alat tulisnya untuk disiapkan. Dan jangan lupa untuk berdoa dulu adik-adik, oke? Sekarang masuk aja langsung ke materi ya, tentang jajar genjang. Kalian udah tahu belum bangun jajar genjang itu seperti apa? Nih bukunya bangunnya, ini ada kertas ya, bentuknya jajar genjang. Bisa adik-adik lihat. Ini bentuknya jajar genjang. Sebenarnya ada juga di sekitaran kita, di kehidupan sehari-hari itu bangun barang-barang yang bentuknya ternyata adalah jajar genjang. Kalian udah tahu belum nih? Ada atap rumah. Atap rumah kita bisa adik-adik perhatikan gitu ya, atap rumah apabila dilihat dari samping, ternyata dia tuh berbentuk jajar genjang. Bisa dilihat? Nah, jajar genjang. Terus ada lagi keranjang. Keranjang nih, ternyata dia ngebentuk jajar genjang. Tuh. Ya kan? Begitupun penghapus. Coba diperhatikan penghapusnya masing-masing nih. Tuh, ternyata permukaannya bisa berbentuk jajar genjang, berbentuk seperti ini ya. Nah, untuk contoh-contohnya udah jelas kan ya. Nah, langsung aja. Apa yang kalian bisa tangkap dari bangun-bangun yang dilihat tadi? Jajar genjang punya sisi berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa ambil definisi bahwasanya jajar genjang itu adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 2 sisi yang sejajar dan sama panjang. Ingat ya. Untuk lebih jelasnya langsung masuk aja ke sifat-sifat dari jajar genjang. Yang pertama yaitu mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang mana? Yang ini ya. AB itu sejajar dan sama panjang dengan BC. Makanya ditandain dengan tanda ini seperti ini ya. Ini tandanya sama antara kedua sisi. Lalu yaitu panjang AD dengan panjang BC. Keduanya juga sama, sejajar dan sama panjang. Kalau misal di sini panjangnya AD 5 cm, maka di BC juga 5 cm. Pinter. Lanjut ke sifat kedua. Pasangan sudut yang berhadapan sama besar. Jajar genjang ini punya berapa titik sudut? 4 ya. Sudut A, sudut B, sudut C dan sudut B ya. Nah, ternyata sudut A dan sudut C di sini itu yang berhadapan sama besar. Jadi sudut A itu sama dengan sudut C. Kalau misal nih ya, jadi untuk sudut A dan sudut C ini kira-kira sudut apa? Sudut tumpul. Iya benar, sudut tumpul berarti besarnya lebih dari 90 derajat ya. Lalu sudut D dan B ini juga besarnya sama. Besarnya sama. Dan kalau dilihat sudut apa? Sudut lancip ya. Ya. Berarti besarnya kurang dari 90 derajat. Benar. Lanjut ke sifat ketiga. Pasangan sudut berdekatan berjumlah 180 derajat. Artinya sudut yang berdekatan, misal sudut B dengan sudut C, apabila dijumlahkan, maka jumlah sudutnya atau besar sudutnya adalah 180 derajat. Begitupun B dengan C, apabila dijumlahkan ya 180 derajat ya, yang berdekatan. Lanjut ke sifat yang keempat, mempunyai 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Nah, berarti hampir sama kayak ini tadi ya, bahwasanya sudut A dengan sudut C ini tadi sudut tumpul. B dengan D, sudut lancip ya, berarti 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Sifat kelima, tidak memiliki simetri lipat.
ternyata jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Bisa kita lihat nih ya. Jadi simetri lipat itu apabila dilipat pada suatu garis tertentu, misalnya ya, kakak lipat ke bawah. Nih, dia tidak menutup sepenuhnya. Artinya, misal di sini A ya, di sini D, dia tidak bisa bertemu antara A dengan D. Begitupun dengan C dengan B dengan C. Jadi dia tidak menutup sepenuhnya. Coba kalau kita lipat ke arah sini, sama saja tuh, tidak bisa menutup sepenuhnya gitu ya. Terus kalau kita tutup ke arah sini, kita buat garis di sini, begini, tidak bisa. Berarti jajar genjang tidak memiliki simetri lipat ya adik-adik. Lanjut ke sifat yang keenam. Udah paham kan ya? Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Nah, diagonal tuh yang mana Hayal? Ya ini, A ke C. Ini diagonal A ke C. Aduh. Nah, ini diagonalnya ya. Ini diagonal dari jajar genjang, yaitu garis DB dengan garis AC, itu jajar genjang. Nah, ternyata garis-garis diagonal ini tadi apabila dibagi dua menghasilkan dua garis sama panjang. Misal, garis AC apabila dipotong di titik O ini, maka garis AO sama dengan garis O dengan C. Paham? Ibu ulang lagi ya. Misal garis BD ya, dipotong di titik O, berarti panjang BO akan sama dengan panjang OD. Ya, paham? Nah, kita tulis di sini garis DB apabila dipotong maka panjang BO itu sama dengan OB. Begitupun dengan garis diagonal AC apabila dipotong maka AO akan sama dengan OC. Paham ya untuk sifat-sifatnya? Nah, Ibu akan jelaskan lagi untuk alas. Jadi, sisi terpanjang atau mungkin yang berada di sini ini disebut dengan alas dari jajar genjang. Bisa kita simbolkan dengan A ya. Biasanya memang A. Jadi kalau apabila ada A kayak gini, berarti ini namanya alas ya, adik-adik. Alas-alasnya tuh sisi terpanjang dari jajar genjang ini. Terus untuk ini, garis putus-putus ini itu adalah tinggi dari jajar genjang. Ini tinggi jajar genjang ya. Garis yang sebelah sini kita kasih simbol B aja. Ya. Ingat, ini alas, ini tingginya. Diingat-ingat ya adik-adik. Langsung aja masuk ke keliling. Oke? Keliling jajar genjang. Untuk mencari keliling, adik-adik bisa langsung dengan menjumlahkan sisi-sisinya. Jadi seperti ini. Sisi AB, garis AB ya, sisi sebelah AB ini ditambah dengan sisi BC, ditambah dengan sisi CD, ditambah dengan sisi AD. Lalu didapat kita masukkan sisi AB berapa? AB kan sama dengan BC. BC A, berarti AB A. Kita masukkan AB A. Lalu BC, BC apa? BC berapa? Oh, B. Masukkan B. B. Lalu CD. CD. Oh, CD A. Masukkan juga A. AD. AD kan sama dengan BC ya. Berarti B. Masukin B. B. Ada 2A, ada 2B. Berarti kita tulis 2 kali A ditambah 2 dikali B. Sama ya. Terus 2-nya kita keluarkan. Seperti ini, kita satukan. Terus AB-nya kita jumlahkan dalam kurung. Seperti ini. Jadi untuk mencari keliling, kalian juga bisa menggunakan rumus yang ini. 2 dikali A ditambah B. Atau mau langsung menjumlahkan seluruh sisi-sisinya. Bisa ya? Pasti bisa lah, kalian kan cerdas-cerdas. Oke, lanjut ke luas jajar genjang. Jika kalian perhatikan,
bangun jajar genjang ini kalau misal ibu bagi dua seperti ini. Ini jajar genjang ibu kakak bagi dua ya. Nih, seperti ini. Dia ngebentuk apa? Hayo, kemarin udah belajar kan bangun datar segitiga, persegi panjang. Udah belajar ya. Bangun apa hayo? Segitiga, pintar. Segitiga. Berarti jajar genjang itu terdiri dari dua buah segitiga. Nih, seperti ini. Ibu sudah memberikan gambaran ya, seperti ini. Jadi ini untuk mencari jajar genjang ternyata bisa menggunakan rumus luas segitiga. Masih ingat rumus luas segitiga? Masih? Setengah alas kali tinggi. Oh benar, setengah alas kali tinggi. Nih, karena ada dua segitiga, berarti kita berarti dua kali. Ini berarti luas satu kan ya? Ini luas dua. Nih, berarti untuk mencari jajar genjang bisa dengan menjumlahkan atau 2 dikali luas segitiga, karena ada dua segitiganya, berarti dikaliin sama rumus luas segitiganya. Seperti ini jadinya. Kenapa 2? Karena ada 2 buah segitiga di satu jajar genjang ya, dikali dengan luas segitiga, jadinya 2-nya turun, dikali rumus segitiga apa hayo? Setengah dikali alas dikali tinggi, pintar. Terus 2 dikali setengah berapa? 2 dikali 1, 2 dibagi 2, 1 ya, 1 ya. 1 dikali alas kali tinggi, ya berarti alas kali tinggi ya. 1 kan kalau dikali berapapun hasilnya pengali itu ya. Jadi alas dikali tinggi, jadi ketemu deh rumus luas dari jajar genjang, yaitu alas dikali tinggi. Alasnya ini, tingginya ini. Gimana? Udah paham belum? Jajar genjang itu terdiri dari 2 buah segitiga. Jadi untuk mencari luasnya bisa dengan 2 dikali luas segitiga ya. Adik-adik paham ya? Semoga diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke? Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan kakak ya. Maaf kakak. Sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!